Ketua Shen, ini adalah properti yang baru dikembangkan grup Go. Bagaimana kalau kita mengakuisisi beberapa? Senian. Asisten Liu, jika kau pernah menulis alamat untuk pengirimanku salah lagi, kau dipecat. Maaf, aku menjatuhkan paketku. Itu kau. Itu kau. Bukankah ini pria yang aku tidur dengannya tadi malam? Sungguh kebetulan. Aku tidak bisa bilang, kau punya cukup banyak pekerjaan paruh waktu di bar pada malam hari dan mengantar paket di siang hari. Tidak, proyekku baru saja dimulai. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari pengiriman. Mereka menulis alamat yang salah. Meskipun dia berbicara keras, dia sebenarnya stabil dan rajin. Aku hanya butuh seorang suami yang bisa aku kendalikan untuk membungkam mereka. Karena kau kekurangan uang. Apakah kau mau menikah denganku? Apakah kau mau menikah denganku? Baiklah. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku tidak menyangka aku akan menikah dengan seseorang yang baru aku temui 2 kali. Karena terburu-buru aku tak jelaskan akta nikah tadi. Aku seharusnya masih identitasku sebagai orang terkaya di Longchuan. Memberitahu Nian. Aku. Kau duluan. Wanita duluan, kau duluan. Meskipun aku kaya. Jangan merasa tertekan. Aku sengaja cari orang miskin. Aku takut mereka berlatar belakang keluarga akan memperebutkan aset keluargaku. Oh ya? Apa yang baru saja kau katakan? Jika aku mengatakannya, bukankah aku akan langsung diceraikan? Aku sama sekali tidak bisa mengatakannya. Namaku Gushu. Gushu? Maksudmu Gushu orang terkaya di Longchuan? Aku Gushu. Gushu itu. Dia sebenarnya bergelar sama dengan orang terkaya di Longchuan. Perbedaan nasib nyata bagi yang bernama sama. Tepat sekali. Oh ya, namaku Shendian. Aku adalah orang terkaya. Namaku Gushu. Aku masih ada urusan di perusahaanku. Kita tetap berhubungan lewat telepon. Baiklah. Ingat untuk membalas pesanku. Sampai jumpa. Halo nenek. Aku sudah menikah. Bajingan itu tiba-tiba menikah. Gadis itu dari keluarga mana? Dia adalah ketua grup Shen. Senian. Namun dia tidak tahu. Identitasku belum. Kau adalah orang terkaya di Longchuan. Siapa yang tahu apa niatnya untuk menikahimu? Nenek akan membantumu mengujinya dulu. Nenek tidak perlu khawatir. Jangan khawatir. Nian adalah gadis yang baik. Baiklah, kalau begitu aku tutup teleponnya. Nenek tidak tahu situasinya dengan jelas. Aku harus mengawasinya. Asisten Liu cepat sekarang. Jemput aku di grup Shen cepat. Jadi ini perusahaan cucu menantuku. Terlihat cukup mengesankan. Berpakaian seperti ini kesempatan bagus untuk menguji karakternya. Aneh, kenapa cucu menantuku belum datang? Wanita tua kotor. Sepatu-sepatuku ini adalah Chanel edisi terbatas. Biar sapu jalan 10.000 tahun kau tetap tak mampu beli. Aku akan membunuhmu. Siapa kalian berani tangkap aku? Shen Jiao, bagaimana kau bisa menindas bahkan orang tua? Kalau aku tak cari masalah sama orang muda, apakah kamu akan menyerahkan perusahaan itu? Lihat baik-baik. Aku sudah menikah.
tidak mungkin mendapatkan perusahaan itu kembali. Jadi ini cucu menantuku. Dia benar-benar cantik. Apa kau tahu siapa aku? Apa kau tahu siapa cucuku? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Seorang petugas kebersihan banyak bicara. Shenyan jangan sombong cuma karena sudah menikah. Hari ini aku akan mencabut lengan dan kaki wanita tua ini. Nenek ini dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Dia karyawanmu. Apa maksudmu tidak ada hubungan? Saya hanya ingin menindasnya. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Aku mohon padamu lepaskan dia. Biarkan dia pergi tentu. Buat wanita tua ini berlutut di hadapanku. Dan jilat sepatuku sampai bersih dengan lidahnya. Kau ingin aku berlutut padamu? Sampah aku bin si Ho. Wanita tua, kau mau berlutut atau tidak? Jika cucuku tahu, bagaimana kau memperlakukanku? Dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalau begitu biarkan dia datang. Mari kita lihat apakah cucu kesayanganmu bisa selamatkanmu. Sayang sekali. Sebelum dia sampai di sini, kau sudah akan kupukuli sampai mati. Aku menelepon polisi. Pergi. Masih mau panggil polisi mimpi saja. Jangan sentuh, dia aku akan berlutut. Kalau begitu sujudlah dan lakukan, bahkan lebih keras darinya. Nah, jangan berlutut pada bajingan ini. Cucuku pasti akan datang menyelamatkan kita. Dasar bajingan tua sialan, tanpa sedikit darahmu ini tak akan berhasil. Tidak. Aku akan bersujud. Nak, jangan berlutut pada bajingan ini. Cucuku pasti akan datang. Apakah itu cukup sekarang? Biarkan dia pergi mimpi saja. Perusahaan itu aku menginginkannya. Kau masih harus terus bersujud padaku. Sujud. Nenek. Berhenti. Pergi. Nian. Apa kau baik-baik saja, Nian? Cucu menantuku yang berharga. Kau sudah menderita. Aku baik-baik saja. Kau berani menyentuh nenek dan istriku. Kurasa kau mencari mati. Wanita ini. Dia menindas kami. Dia membuat kami berlutut. Dan membuatku bersujud keras padanya. Dia bahkan memukul kami. Kalau begitu biarkan dia merasakan akibatnya sendiri. Jangan mendekat. Aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kau memperlakukan nenek dan istriku? Aku akan membuatmu bayar 100 kali lipat. Ayah, selamatkan aku. Kau berani menyentuh orang-orangku. Apa kau tahu siapa aku? Bukankah kau hanya tukang bersih-bersih? Cucu wanita tua itu. Jangan pukul aku. Aku akan memberimu uang. Kau mengganggu orang terkaya Long Chuan, nenek dan istrinya, sebagai kepala grup Long Chuan. Apa kau pikir aku akan melepaskanmu? Apa? Siapa yang kau bohongi? Shenyan, kau bahkan tidak bisa mendekati keluarga Xiang. Dan kau menikahi orang terkaya. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Busu. Ada apa ini? Semua orang ini. Presiden, bagaimana kita tangani orang-orang ini? Dia adalah mantan temanku yang dulu mengantar paket. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan punya hubungan baik sama presiden. Membantu menutupi. Ya. Saudara-saudara baik saling membantu. Nian. Bagaimana kau ingin menghadapinya? Menindas orang tua di depan umum? Kirim dia ke pusat penahanan. Kakak, jangan. Jangan kirim aku ke pusat penahanan. Aku salah, Kak. Aku salah, Kak. Bukankah kau sangat sombong tadi? Sekarang kau memohon belas kasihan. Terlambat. Jangan.
Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Jiao Jiao tidak melakukan banyak hal. Kamu ingin menyakitinya. Kamu benar-benar wanita beracun. Dia buat salah kau tak bilang apa-apa. Dia buat salah kau tak bilang apa-apa. Sekarang kau angkat bicara. Kalau begitu biarkan dia tinggal di pusat penahanan seumur hidup. Bawa dia pergi. Tidak, lepaskan aku. Jiao Jiao. Gusu. Petugas kebersihan itu adalah nenek kandungmu. Ya. Seharusnya tidak ada yang terungkapkan. Kau benar-benar luar biasa. Kau bekerja begitu banyak pekerjaan sendirian, hanya untuk ringan beban keluargamu. Nenek, kau nggak perlu jadi petugas kebersihan lagi. Aku akan memberimu gaji bulanan sebesar. Kau tinggal di rumah, nikmati pensiunmu. Sebenarnya aku bukan petugas kebersihan. Aku adalah orang terkaya. Terkaya apa? Nenek. Nenek hanya terkejut. Aku akan bawa nenek keluar untuk tenang dulu. Kau nggak bawa pasanganmu ketemu aku, dan kau sudah menikah. Cepat biarkan saya melihat akta nikahmu. Itu terjadi tiba-tiba. Terutama, itu untuk membungkam ayahku, dan orang-orang itu. Gushua, kau menikahi pria terkaya. Dia bukan orang terkaya, dia hanya memiliki nama yang sama. Dia hanya seorang kurir. Itu benar. Saya dengar keberadaan pria terkaya itu tidak pasti, dan dia tidak tertarik pada wanita. Orang-orang seperti kita tidak bisa mendekatinya. Tapi ini terlalu mendadak bagimu. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa perusahaan ibuku ada di tangan orang lain kan? Tapi kau tidak bisa begitu saja menikahi seorang pengantar barang. Itu bukan hanya sekadar. Bagaimanapun juga, dia satu-satunya orang yang kukenal secara mendalam. Namun, saya penasaran. Bagaimana kau dan Gushua bertemu? Kau berani menyentuh orang-orangku. Lagi pula kita akan menikah. Daripada mencari seorang pria kaya yang rebut kekayaan keluargamu, lebih baik mencari seseorang jujur, bertanggung jawab, dan berbakti. Gusu, dia pasti tidak akan mengambil perusahaanku. Kalau begitu kau sangat keliru. Pria yang terlihat jujur di permukaan sebenarnya lebih rahasia dan berbahaya. Ada apa? Nenek. Lihat. Nian ini baik dan cantik. Kau benar-benar beruntung, Nat. Kapan kau berencana mengadakan pernikahan? Kita tidak mempertimbangkan itu untuk saat ini. Jadi kau tak beri Nian status layak. Kau bajingan. Tidak. Nenek dengarkan aku. Nian, dia salah paham bahwa aku adalah tukang antar itus, sebabnya dia ingin menikahiku. Jika dia tahu, aku adalah ketua grup Long Chuan, dia tidak akan menginginkanku lagi. Tidak heran kamu bertingkah begitu. Aneh di perusahaan hari ini. Nenek. Ingat untuk merahasiakannya untukku. Aku akan memberikan menantu perempuanku mahar 1 miliar. Bagaimana ada yang bisa menolaknya? Kau bilang 1 miliar. Halo. Gusu, aku akan mengumumkan pernikahan kita. Buat ayahku menyerahkan perusahaan. Ayo kita pergi ke toko mewah Long Chuan. Untuk membeli beberapa pakaian, kita perlu bersiap untuk perjamuan keluarga besok. Baiklah. Apa yang harus kulakukan? Staf di toko mewah Long Chuan semuanya mengenalku. Perjamuan keluarga malam ini, kau tidak mungkin memakai pakaian ini kan? Aku akan mengantarmu membeli beberapa pakaian. Baiklah, untungnya aku sudah memberitahu semua toko mewah di kota ini sebelumnya, untuk memastikan Nian mendapatkan yang terbaik. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Kami hanya melihat-lihat. Staf toko mewah grup Long Chuan. Bukankah mereka biasanya sangat angkuh? Ada apa hari ini? Aku tidak tahu. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Aku juga tidak tahu. Ini adalah koleksi baru kami untuk musim ini. Saya bisa bantu Anda coba pakaian satu persatu. Aku terutama membeli untuk pria ini. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sudah menjadi tugas kami untuk melayani setiap tamu. Pakaian Tuan sudah siap. Gushua coba pakai itu. Aku juga akan mencoba beberapa. Baiklah.
Aku tidak menyangka. Gu Shuo sangat tampan dengan jas. Apa? Tidak apa-apa. Gaun ini agak mahal. Untuk melindungi kekayaan keluarga. Aku tidak akan buang-buang uang. Aku akan mengambil yang ini saja darimu. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Selamat untuk kalian berdua. Kalian berdua adalah tamu. Ke-100 hari ini, semua pakaian yang kalian suka gratis. Benarkah? Aku akan coba beberapa set lagi. Menghemat puluhan juta. Suruh seseorang membawakan. Milik keluarga Gu kalung zamrud. Aku mau pasang itu sendiri ke Nian. Itu adalah pusaka keluarga Gu. Kalung termahal di dunia. Tuan Gu benar-benar terlalu baik kepada istrinya. Setelah mencoba berulang kali, pakaian-pakaian ini yang paling bagus. Oh iya, juga bungkus beberapa set itu. Untukku juga, baik. Kalung ini sangat indah. Selama Nian menyukainya. Itu semua milikmu. Apakah kalung itu juga hadiah? Ya benar. Apapun yang Nona Shen inginkan milikmu. Saya rasa selama Anda meminta Tuan Gu, seluruh Longchuan akan menjadi milik Anda. Mereka sangat serasi. Penampilan mereka sangat bagus. Siapa orang di sebelah Shen Nian itu? Shen Nian, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Kapan keluarga Shen pernah punya harga diri lagi? Dan juga, Shen Jiao, bagaimana kau bisa keluar dari penjara? Dengan adanya keluarga Shang, mengeluarkan seseorang bukan hal yang sulit. Shen Nian, kamu berani sekali membawa pameran kemewahanmu ke sini. Kamu benar-benar tidak menganggap keluarga Shangku ada di matamu. Ini bukan tempat di mana kamu dan orang miskin ini bisa berada. Apa maksudmu? Perjamuan keluarga hari ini menghabiskan banyak uang. Kami mengundang sepupu ketua Guli untuk membangun hubungan baik. Hanya mereka yang memiliki nilai tertinggi. Kontribusi untuk keluarga Shen yang layak mendapatkan kursi utama. Untuk lebih dekat dengan orang-orang grup Gul. Paman menyumbang 20 juta untuk olah leluhur keluarga. Itulah mengapa dia mendapat kursi utama. Sepupu kedua menikah dengan keluarga Xiao. Menyumbang 5 juta. Itulah sebab dia layak duduk di meja. Dan kau, kehilangan aliansi pernikahan dengan keluarga Xiang. Dan bahkan menikahi orang miskin. Kau hanya pantas jongkok di sudut dan makan. Sebaiknya aku tidak menghadiri perjamuan ini. Bagaimanapun juga kami sudah memberitahumu. Ayo pergi, berhenti. Kau berani meninggalkan perjamuan keluarga tanpa izin. Pelayan, ambilkan Shen Nian semangkuk. Dan biarkan dia dan suaminya yang miskin makan di sudut. Shen Jiao, jangan keterlaluan. Kami sudah baik tak suruh kau makan di lantai. Dan kamu masih berani pilih-pilih. Jika kamu ingin duduk di meja, maka kembalikan perusahaan. Kau bermimpi. Ayo pergi. Ikuti aku. Istriku. Dia bisa duduk dimanapun dia mau. Apa yang dia inginkan, tidak ada dari kalian yang bisa mengambilnya. Aura yang sangat kuat. Mungkinkah dia orang penting misterius? Di leher Shen Nian adalah pusaka keluarga Gu. Ini bernilai. Kalung antik bernilai puluhan miliar. Aku dengar nama belakang suaminya adalah Gui. Mungkinkah itu Gu Shuo Ketua Longchuan? Ketua Longchuan. Ketua Longchuan. Ketua Longchuan. Ketua Longchuan. Tidak mungkin. Suaminya hanya seorang pengantar barang. Lalu bagaimana Shen Nian bisa memakai pusaka keluarga Gu? Itu pasti palsu. Kalung ini, saya sudah melihatnya berkali-kali di pameran koleksi keluarga Gu. Bagaimana mungkin saya salah? Dia pasti mencurinya saat dia mengantar paket. Shen Nian, kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Shen Jiao jangan memfitnah saya. Kalung ini diberikan kepadaku oleh seorang staf dari toko mewah Longchuan. Kau berbohong tanpa berpikir. Bisakah barang mewah diberikan sebagai pusaka? Shen Nian, aku tidak menyangka kamu adalah wanita yang begitu sombong. Beraninya kamu mencuri dari keluarga Gu. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak mencurinya. Grup Longchuan memberikannya kepadaku. Jika kau kurang pengetahuan, jangan sembarangan menuduh orang lain. Apa kau berani bertaruh? Bertaruh? Kalau begitu aku akan bertaruh. Sepupu ketua grup Gu. Guli akan segera tiba. Beraninya kamu pamer di depan keluarga Gu. Kamu mati. Jika kalung ini asli, kau akan menerima 3 tamparan dariku.
Baiklah. Keamanan. Tahan mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Saat ketua Gu datang, kami buat mereka bayar. Mungkinkah staf toko mewah itu salah mengira itu adalah pusaka? Tidak. Jangan khawatir. Patahkan kedua kaki mereka. Beraninya mereka mencuri kalung orang. Ketika ketua Gu tiba nanti, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Kau berani. Lihat Saji, apakah aku berani? Nian, apa kau baik-baik saja? Beraninya kau melempar kalung keluarga Guku. Beraninya kau memukul wanitaku. Kau mencari mati. Apakah kalian semua mati? Hanya melihatku dipukul. Ketua Gu sudah tiba. Tuan muda kedua gue, kamu akhirnya tiba. Seseorang baru saja mencuri pusaka keluarga gue. Kami menangkap mereka. Kamu bisa menangani mereka sesukamu. Beraninya dia mencuri dari keluarga gue. Apakah dia ingin dipukuli sampai mati? Kau ingin memukulku sampai mati. Apa yang kamu panggil dia? Seorang pencuri. Apa yang kamu panggil dia? Seorang pencuri. Apa yang kamu panggil dia? Tidak. Tuan muda kedua gue, tolong jelaskan. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah ketua grup Longchuan. Gue. Kerabat jauh. Sepupu. Kakak sepupu. Kakak iparmu tidak suka orang kaya. Tutupi aku. Dia sepupuku. Meskipun semua perhiasan ini diberikan kepada iparku, itu bukan urusanmu untuk ikut campur. Sepupuku selalu miskin. Dia jarang menghubungi keluarga Gu kami. Tapi kamu justru, karena dia tidak punya uang berani mengganggunya. Kamu benar-benar bosan hidup bukan? Baru saja. Sepupu mudaku menamparmu 3 kali. Kita impas sekarang. Jika kau berhubungan dengan keluarga Gu lagi, dia juga orang miskin. Kakak Ziqiang, katakan sesuatu. Tidak apa-apa menjadi miskin. Nian, kamu harus segera menceraikannya. Aku jamin, setelah kita menikah, perusahaan desain, kita masing-masing dapat setengah. Dan, aku juga siapkan hadiah lamaran yang mahal. Si miskin ini sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Ini adalah mahakarya seorang ahli lukisan tradisional Tiongkok. Ini bernilai 100 juta. Keluarga Xiang benar-benar keluarga kaya. Bukankah ini kebetulan? Kebetulan, aku juga sudah menyiapkan hadiah. Ayo. Kalung itu dipinjam dari kerabat. Bahkan hadiah lamaran itu palsu. Reputasi keluarga Shen telah sepenuhnya dihancurkan olehmu. Bawa lukisan palsu sebagai hadiah tunangan. Bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Lukisanku asli. Apakah kamu mengatakan lukisan tradisional Tiongkok yang kubeli seharga 100 juta palsu? Seorang pengantar barang miskin. Bagaimana mungkin dia punya artefak senilai 100 juta? Bahkan Shinian tidak mampu membelinya. Kamu tidak mungkin pergi ke pasar lot untuk mencari barang tiruan kan? Lukisanku asli. Adapun lukisanmu, itu tidak terlihat terlalu asli. Keluarga Shangku adalah keluarga kaya terkemuka. Kamu berani ragukan finansialku? Tidak mungkin. Sepupuku tidak mungkin memberi lukisan palsu untuk hadiah tunangan iparku. Tidak. Tuan muda kedua gue, dia hanyalah salah satu dari keluargamu, kerabat jauh yang miskin. Bagaimana mungkin dia punya 100 juta untuk membeli lukisan asli? Tidak bisa membongkar identitas sepupu sebagai orang terkaya. Ini benar-benar rumit. Berani menggunakan barang palsu untuk menipu tamu. Lempar mereka berdua keluar dari olah perjamuan. Gu Shuo tidak mungkin mampu membeli lukisan itu. Dia mungkin melakukan ini untukku, untuk menyelamatkan muka. Kami terlalu malas untuk berdebat denganmu. Gu Shuo, ayo pergi. Jeti, apakah kita takut? Lukisan kakak Ziqiang pasti asli. Tidak perlu. Aku bilang aku bantu kamu jaga muka. Aku tahu kemampuanmu. Cukup. Agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri nanti. Ini mudah.
Kita akan mencari ahli penilai sebentar lagi. Penilaian akan tunjukkan asli atau palsu. Kamu hanya seorang kurir, namun kamu punya koneksi yang begitu luas. Katakan padaku, siapa yang akan kamu undang? Biro Peninggalan Budaya Longchuan. Tetua Chen. Tetua Chen. Biaya penampilan Tetua Chen adalah 100 juta. Bagaimana mungkin kamu bisa membayarnya? Bahkan jika Tetua Chen bisa bayar tapi dia tetap tak datang, satu-satunya yang bisa mengundangnya adalah orang terkaya di Longchuan. Ngomong kosong apa yang kamu katakan? Bagaimana jika aku berhasil mengundangnya? Jika kamu bisa mengundang Tetua Chen, aku akan memberikan Shenian kepadamu. Nian bukan komoditas. Lagi pula, Nian sudah menjadi istriku. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf kepada Shenian. Lukisanku memang palsu. Aku tidak percaya bahwa lukisan dari seorang kurir itu asli. Ada apa? Apa kau merasa bersalah? Aku bersalah tentang apa? Baiklah, telepon dia sekarang. Aku tidak percaya kamu bisa mengundang Tetua Chen. Gusul, jangan pamer jika kau tidak bisa melakukannya. Menyelamatkan muka tidak begitu penting. Jangan khawatir. Halo. Ini aku. Tetua Chen sudah datang ke Hotel Longchuan. Di ballroom. Datang segera. Kau cukup pandai berpura-pura. Kau pikir menelpon bisa menipu kami. Kita tidak perlu menunggunya. Buang saja dia keluar. Keamanan. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sepupu, aku harus mengungkapkan identitasnya. Bicaralah, sebenarnya dia adalah... Bule, Yan. Identitas apa lagi yang dimiliki Gusul? 3, 2, 1. Tetua Chen. Tetua Chen dia benar-benar datang. Suami Shenian ini, apa latar belakangnya? Dia benar-benar mengundang Tetua Chen. Dia mungkin menghabiskan seluruh tabungan untuk istrikan. Ada apa ini? Bagaimana kau bisa mengundang Tetua Chen? Aku sering mengantar paket untuk Tetua Chen. Kami berteman meski beda usia. Tetua Chen, tolong bantu aku dengan sebuah bantuan. Jadi begitu. Dia memanggil penilai paling terampil, tapi memangnya kenapa? Palsu tetap palsu. Itu tidak akan menjadi asli. Tetua Chen, terima kasih atas repotnya. Tolong nilai keaslian 2 lukisan ini. Dia panggil tokoh penting dunia peninggalan budaya. Mari kita lihat bagaimana Shenian menangani ini nanti. Itu belum tentu benar. Bagaimanapun juga, orang itu diundang oleh suami Shenian. Kaligrafi dan lukisan dari keluarga Shang, bagaimana mungkin itu palsu? Bukankah ini penghinaan terhadap reputasi keluarga terkemuka? Lukisan ini adalah karya asli sang master. Aku selalu mendengar tentang lukisan ini. Itu hak milik Presiden Longchuan. Aku tidak sangka dapat kehormatan hari ini untuk melihat yang asli. Tuan, bagaimana dengan yang ini? Yang ini palsu. Bagaimana itu mungkin? Yang ini seharusnya yang palsu. Aku sudah melakukan penilaian budaya warisan hidupku. Bagaimana mungkin aku salah? Lukisan palsu itu, tinta ini, semuanya dicetak mesin. Jika kamu menyiramkan air padanya, itu tidak akan larut. Ayolah. Tunggu. Jangan dengarkan omong kosong orang tua bodoh ini. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu berani menyiramnya. Dan jika lukisan ini larut, itu berarti itu lukisan asli. Kamu bisa kerja 10.000 tahun. Kamu tetap nggak bisa gantikan itu. Jangankan 1 lukisan, bahkan 100 pun. Aku sanggup menggantinya. Lukisan ini seperti terbuat dari plastik. Itu tidak akan larut bagaimanapun juga. Shang Ziqian yang kamu punya itu palsu. Yang Ziqian, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Kau sudah noda reputasi keluarga Shang. Berhenti berdebat. Berlutut dan minta maaf pada Shenian. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Gusul, mereka bilang, hanya orang terkaya di Longchuan yang memiliki lukisan ini. Siapa sebenarnya kau? Benar sekali. Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya di Longchuan? Begitu dia masuk saya lihat sikap luar biasanya. Dia jelas bukan orang biasa. Gusul, bicaralah. Apakah kau orang terkaya di Longchuan?
Nian. Aku. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak tahu apakah hubungan ini bisa berlanjut. Aku paling benci penipuan dan penyembunyian. Jika kau menyembunyikan sesuatu dariku, aku rasa kita tidak punya alasan untuk melanjutkan. Nian aku. Aku sebenarnya adalah... Aku sudah belajar pertolongan pertama. Pasien mengalami kejang epilepsi. Semuanya jangan takut. Gu Shuo segera memanggil ambulans. Baiklah. Ini adalah kesempatan bagus untuk tamar di depan Shenian. Cepat berikan dia air untuk membantunya tenang. Dia tidak bisa minum air sekarang. Jangan ikut campur. Ya, mereka akan segera datang. Minggir. Jangan khawatir. Cepat dokter, sudah datang cepat. Bagaimana pasien mengalami kejang? Siapapun yang tahu ikut aku ke rumah sakit. Aku tahu aku akan pergi bersamamu. Aku ikut. Seorang kurir bau. Apa bagusnya dia? Mungkinkah Shenian benar-benar seberuntung itu? Pernikahan kilat dengan orang terkaya di Longchuan. Aku perlu memeriksa. Nian, kamu sudah hampir sampaikan. Nenek menunggumu di pintu. Hampir nenek aku akan segera sampai. Meskipun kita berpura-pura miskin, hadiah yang layak tetap perlu disiapkan. Karena Nian datang kali ini, kita akan menebusnya padanya, pusaka keluarga Gu kami. Gelang giap itu. Kau seorang tukang bersih-bersih. Apa yang kau lakukan di depan pintu orang terkaya? Gu Shuo secara khusus menginstruksikan untuk tidak mengungkapkan identitasku. Aku tidak bisa menjadi beban bagi cucuku. Aku kerja bersihkan rumah orang terkaya. Aku tahu itu. Wanita malang Shenian itu. Bagaimana dia bisa dekat dengan orang terkaya? Kamu gadis kecil, beraninya kamu berbicara seperti itu, mengutuk menantu perempuanku tanpa alasan. Dasar nenek tua, kau mungkin belum tahu bahwa ketika Shenian punya tunangan, dia sudah main-main dengan cucumu. Dia benar-benar orang yang tak tahu malu. Siapa yang mengizinkanmu memfitnah menantu perempuanku? Aku akan membuatmu membayar. Dasar nenek tua jorok, mending kau urus dirimu sendiri dulu. Orang tua bangka, apa kau pura-pura? Aku tidak akan termakan tipuanmu. Nenek, bagaimana kabarmu? Shen Jiao, jangan keterlaluan. Dia memilih untuk berbaring di sini dan berpura-pura sakit. Apa hubungannya denganku? Nenek benar-benar punya penyakit jantung. Dan orang tua tidak boleh jatuh. Obatku, berikan obatku. Ya, obatnya. Di mana obatnya? Di dalam. Laci kedua. Laci yang kedua. Nenek, tunggu sebentar. Aku akan segera mengambilkan obatmu. Penyakit orang tua bangka ini kambuh. Tepat pada waktunya. Sempurna untuk digunakan melawan Shenian. Shen Jiao, lepaskan aku. Jika nenek tidak segera minum obatnya, dia akan meninggal. Aku ingin nenek tua itu mati. Kau tidak akan lolos begitu saja. Shen Jiao, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku sudah menoleransi semua hal itu biasanya. Tapi ini adalah nyawa manusia. Aku ingin kau tidak punya apa-apa. Nenek tua, saat kau di alam kubur, ingatlah untuk membalas dendam pada Shenian. Jika bukan karena kau punya hubungan baik dengannya, kau tidak akan mati. Berhenti. Shen Jiao, tolong biarkan aku ambil obatnya. Asalkan aku boleh selamatkan nenek, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Sudah terlambat sekarang. Kenapa kau tidak memohon padaku sebelumnya? Perusahaan kakak Ziqiang. Semuanya milikku sekarang. Bisakah ada yang menyelamatkan nenek? Gu Shuo, cepat kemari. Mari kita lihat siapa yang berani. Jangan mendekat. Berani menyakiti nenekku. Aku bakal lapor kamu ke hukum dulu. Bukti apa yang kau punya? Tidak ada kamera di sini. Dasar kurir busuk. Hak apa yang kau punya untuk menuntutku? Jangan khawatirkan Shen Jiao dulu. Neneklah yang penting. Suami Shenian bukan orang sembarangan. Aku harus segera pergi dari sini.
Ini obatnya. Cepat. Ini nenek minum obatmu. Air. Ini semua salahku. Memiliki seseorang seperti Shen Jiao di sekitar, hampir menyebabkan nenek dalam bahaya. Tapi aku baik-baik saja kan? Jangan khawatir. Hidup nenek. Kuat. Namun, nenek, bagaimana nenek begitu akrab dengan keluarga orang terkaya? Seolah-olah nenek tinggal di sini. Juga, bagaimana nenek membuka pintu orang terkaya? Aku. Bukankah keluarga kita dekat dengan orang kaya? Apakah mereka kerabat? Ya, Dia mengatur posisi santai untukku. Aku sebenarnya tidak kerja apapun. Hanya berkeliling setiap hari. ya, dia itu benar. Orang terkaya itu sangat baik. Dia memang orang yang sangat baik. Ini nenek minum air lagi. Baiklah. Nian, jangan sedih. Ini bukan salahmu. Kali ini, syukurlah kamu muncul tepat waktu. Kalau tidak aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Kalau begitu aku berjanji. Mulai sekarang. Gu Shuo selalu jadi yang pertama dalam hidup Senian. Selalu yang pertama muncul. Kali ini dengan situasi nenek, syukurlah kami muncul tepat waktu. Aku harus menghasilkan uang yang banyak dan mengembangkan perusahaan kita, agar orang-orang seperti Shen Jiao tidak akan pernah bisa mendekati kita. Baiklah. Jadi apa selanjutnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membeli Raja Bangunan Grup Longchuan untuk mengembangkan perusahaan. Baiklah. Aku akan membantumu. Asisten Liu. Minta penanggung jawab grup Longchuan. Menerima Nian. Ya, Presiden. Dia hanya seorang kurir. Apa yang mungkin bisa dia atur? Sebaiknya aku biarkan Sia-Sia membantuku. Sia-Sia, bisakah kamu membantuku terhubung dengan penanggung jawab Longchuan? Aku perlu berbicara dengannya tentang sesuatu. Halo Nona Shenian, kantor pusat grup Longchuan. Sudah memahami kebutuhan Anda. Silakan, datang ke perusahaan pukul 10. Kita bisa bahas langsung, secara rinci. Aku tidak menyangka Sia-Sia, efisiensinya begitu tinggi. Dia segera mengaturnya untukku. Sudah selesai. Aku menyuruh seseorang membuat janji ini. Jangan menyombongkan diri. Kamu hanya seorang kurir. Bagaimana kamu menghubungi mereka? Apa yang kukatakan itu benar. Baiklah, berhenti bercanda. Aku akan telepon dan terima kasih ke Sia-Sia. Sia-Sia, terima kasih. Aku baru saja mengirimkannya padamu, dan kamu menyelesaikannya untukku. Nian, saya tidak melakukan itu. Saya baru saja melihat pesan Anda. Sepertinya Gu Shuo benar-benar melakukannya. Sekarang, apakah kamu percaya apa yang kukatakan? Pasti tuan muda kedua Gu melihatmu kerabat yang malang ini. Terlalu menyedihkan, jadi dia membantu. Baiklah. Istri selalu benar. Apapun yang kamu katakan itu berlaku. Kalau begitu, bukankah sudah waktunya untuk mengganti rugiku? Menggantimu. Temani aku besok untuk mengantarkan hadiah. Masuk. Manajer Ji, saya adalah ketua grup Shen. Ini suami saya. Kami di sini untuk berdiskusi dengan Anda masalah pembelian gedung. Kami membawa hadiah kecil dan berharap Anda akan menerimanya. Taruh saja di sana.
Manajer Ji. Hadiah ini. Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya, sangat menyukainya. Manajer Umum Shang, silakan duduk. Manajer Umum Shang. Shenyan, kau membawa suami melaratmu ke grup Long Chuan untuk apa? Kami di sini untuk membeli gedung. Apakah para penjaga keamanan tuli? Tidak bisakah mereka mendengar? Mereka sampai miskin sampai kantong kosong. Mereka bahkan membiarkan pengemis masuk. Xinyan, Kamu berada di dasar peringkat pengusaha. Apakah kamu layak beli gedung? Apakah kami memenuhi syarat atau tidak? Kamu akan segera tahu. Manajer Umum Shan, tolong cepat beritahu saya apa kebutuhan Anda. Saya akan membantu Anda memeriksanya. Properti apa yang dimiliki Long Chuan yang cocok untuk Anda? Tidak, kami sudah di sini lebih dulu. Bukankah Anda harus memeriksa dulu? Anda juga ingin membeli sebuah gedung. Hanya manajer Umum Shan yang memiliki kualifikasi ini di sini. Izinkan saya mengoreksi Anda. Yang ingin saya beli bukanlah gedung biasa. Ini adalah yang utama dari Long Chuan, properti pertama yang dikembangkan dalam berabad-abad. Raja Bangunan. Shenyan, kau bermimpi. Apa itu? Raja Bangunan. Bagaimana mungkin kau bisa mengidamkannya? Itu milik grup Long Chuan. Gedung properti paling ikonik, itu menyaingi Menara Mutiara Oriental. Jika kau membelinya, sewa saja, membuat tanganmu lemas menghitung. Sungguh kebetulan, keluarga Shangku juga datang untuk Raja Bangunan. Sejauh yang saya tahu, Anda hanya memiliki satu perusahaan desain yang layak. Apa yang kamu punya lawan manajer Umum Shan? Segera ingat. Bisnis, keluarga Shen kami, meskipun tidak hebat, tapi kami datang dengan tulus. Ketulusan. Akar ginsengmu yang tidak berharga ini, Anda menyebutnya ketulusan. Gimana Anda bandingkan dengan milik manajer Umum Shan, katak emas? Saya menyarankan Anda untuk segera singkirkan pikiran ini. Xinyan, kamu seorang wanita, jadi jangan tunjukkan wajahmu di depan umum. Menikahlah saja dengan keluarga Zhang dengan benar. Bukankah itu sudah cukup? Kamu hanya seorang manajer proyek kecil, menerima suap tanpa izin, menghina pelanggan. Kamu nggak takut keluargaku tahu? Surat keluhan itu, bukankah itu masih akan ditinjau oleh saya? Apa yang bisa Anda lakukan kepada saya? Xinyan, katakan padaku, jika kamu mengikutiku saat itu, kamu gak akan alami keadaan seperti ini. Pasangan miskin selalu dalam kesedihan. Kakak, kau salah melangkah sekali, dan sekarang setiap langkah salah. Seseorang yang buta akan bakat. Siapa yang tahu siapa dia sebenarnya? Nian, bukankah kamu menginginkan Raja Bangunan? Aku akan membelikannya untukmu hari ini. Buka matamu dan lihat. Apa ini? Sebuah kartu hitam. Ini adalah kartu hitam yang hanya tersedia bagi mereka. Kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar. Yang ingin kami beli, bukan hanya yang ini, tapi seluruh area. Tapi semua Raja Bangunan, dalam radius 500 li. Kami menginginkan semuanya. Dia hanya seorang kurir rendahan. Dia tidak punya uang sama sekali. Kartu ini pasti palsu. Gusul, dari mana kamu mendapatkan kartu hitam itu? Guli memberikannya kepadaku. Jangan buang waktu untuk hal-hal seperti itu. Baiklah, kami di sini untuk membeli bangunan, bukan untuk memverifikasi keaslian. Asing atau tidak, kamu akan tahu jika kamu menggeseknya. Tadi kamu bilang ingin beli semua Raja Bangunan dalam radius 500 li. Benarkah? Aku tidak pernah berbohong. Kalau begitu Ketua Xiang, lihatlah. Kebetulan sekali, Raja Bangunan dalam radius 500 li. Saya juga tertarik karena semua orang di sini memiliki kemampuan finansial seperti itu. Mengapa kita tidak bersaing secara adil? Mari kita lelang. Penawar tertinggi menang. Tidak, Raja Bangunan memiliki harga pasarnya sendiri. Kamu mengganggu pasar seperti ini. Kalau begitu Anda tidak perlu membelinya. Beli. Siapa bilang kami tidak membeli? Baiklah, kalau begitu lelang akan diadakan di sini. Dan kita akan mulai segera. Ayo pergi. Saya bertanya-tanya, apakah keuntungan 10% cukup bagi Anda untuk bersikap lunak pada kami? Ini jauh lebih banyak dari apa yang dibayar perusahaan. Tidak masalah, tawar berapapun kamu mau, gesek berapapun kami tagih harga asli. Baiklah, harga asli gedung ini adalah 10 miliar. Kalian rencana tawar berapa banyak? 15 miliar. 20 miliar. 50 miliar. Apa kamu gila? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Guli tidak mungkin memberimu sebanyak itu. Aku tahu apa yang kulakukan. 100 miliar. Terjual. Kami tidak menginginkan properti itu lagi. Biarkan mereka memilikinya. Selamat Ketua Xiang, karena memenangkan Raja Bangunan seharga 100 miliar. Menurutku bukan soal kau nggak mau lagi, tapi kamu nggak mampu nawarkan. Ketua Xiang, jika aku tidak salah, semua aset keluarga Xiang hanya berjumlah 50 miliar secara total. Adapun sisa 50 miliar, dari mana kamu mendapatkannya? Berapa banyak aset yang dimiliki? Keluarga Xiang saya bukan urusan Anda. Jika tidak ada yang lain, segera pergi. Jangan jadi pengganggu di sini. Karena kamu curang. Ini jelas harga aslinya.
Shenyan, lelang sudah berakhir. Kami sudah membayar uangnya. Kami tak tahan kau bertingkah gila dan berteriak di sini. Ini tidak adil. Saya menuntut lelang ulang. Walau lelang ulang Anda tetap kalah. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Apakah struktur internal grup Long Chuan benar-benar sekorup ini? Di mana ketua Anda? Saya ingin bertemu dengannya. Saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun dan bahkan belum pernah melihat ketua. Anda hanyalah orang biasa. Kenapa kamu pikir bisa langsung ketemu dia? Kamu, Manajer J, apakah atasanmu tahu bahwa kamu di sini melakukan tindakan ilegal? Sepertinya itu perlu untuk mengiriminya pesan. Jangan khawatir, dia hanya seorang kurir. Di mana dia bisa kenal petinggi perusahaan, dan dia berani mengancam saya, keamanan. Cepat lumpuhkan mereka berdua. Untuk mencegah mereka bergosip. Berhenti. Ketua Shaw? Anda bajingan. Tidakkah Anda melihat siapa yang Anda provokasi? Bukankah dia hanya seorang kurir? Apakah Anda keliru? Ketua Shaw, ini adalah kantor ketua, asisten Liu. Secara pribadi tegaskan ini tamu penting. Saya pikir Anda ingin menyinggung ketua. Apakah Anda keliru? Yang terkaya di sini adalah keluarga Zhang yang terkemuka. Benar sekali. Tamu penting itu pasti merujuk pada saya. Asisten Liu secara pribadi menginstruksikan saya bahwa seseorang akan datang hari ini untuk membeli raja bangunan sebagai tamu penting. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Ketua Yo, pasti ada kesalahpahaman di sini. Shenyan bahkan tidak tahu siapapun dari grup Long Chuan. Lagi pula prianya hanya kerabat miskin jauh dari tuan muda kedua Gu. Bagaimana mungkin dia bisa punya pengaruh? Namanya disebut ketua sambut langsung. Satu-satunya orang yang dijamu manajer Ji hari ini adalah saya dan dia. Bukankah sudah jelas siapa tamu penting itu? Itu benar. Aku adalah tamu penting itu. Jika kau tamu penting, maka aku adalah istri ketua. Jangan menghina ketua. Ketua tidak akan menyukai orang sepertimu. Terima kasih. Kau, Anda bilang Anda tamu penting. Jadi bagaimana Anda membuktikannya? Tidak bisa memastikan siapa tamu penting itu adalah kelalaian tugasmu. Bukan tugasku untuk membuktikan. Merasa bersalah. Manajer Ji, manajer umum Shaw. Mari kita tanda tangani kontraknya. Tunggu. Aku belum setuju. Kartu hitam tadi memang tidak bisa memproses 50 miliar. Tapi yang ini bisa. Hanya atasan langsung saya, Presiden Long Chuan yang akan memiliki kartu ini. Bagaimana bisa sampai kepada Anda? Mungkinkah Anda adalah Presiden Long Chuan? tidak mungkin. Kau pasti salah lihat. Dia mencoba menipumu dengan kartu mainan. Baiklah. Baru saja dengan kartu hitam, baru saja dengan kartu emas. Anda tidak mungkin. Dari toko serba $2, membeli sekotak penuh kan? Saya pernah melihatnya di berita sebelumnya. Itu benar-benar terlihat persis sama. Manajer umum Shaw, jangan biarkan kartu palsu menipu Anda. Apakah itu asli atau tidak? Masih perlu dilihat ada uangnya nggak? Jika ada uang di dalamnya, Anda benar, ayo. Gesak kartunya. Ini adalah milik grup Long Chuan kami. Mesin POS eksklusif. Ini bisa proses transaksi kartu unlimited. Jika tidak bisa memproses 50 miliar, kamu akan mohon maaf sambil berlutut. Dan sekalian saja, biarkan saya menampar Anda 3 kali. Dan jika aku bisa memprosesnya, kamu akan berlutut dan minta maaf ke Nian dan menampar dirimu sendiri. Berhenti main-main. Masih belum terlambat. Kalau tidak sebentar lagi, itu akan terlalu memalukan. Ayo pergi. Nian, apa kamu tidak menginginkan raja bangunan lagi? Dibandingkan dengan raja bangunan, aku lebih baik tidak melihat kamu dihina. Ayo pergi. Jangan khawatir. Hari ini, aku pasti akan membantumu membeli raja bangunan. Berhentilah bermesraan di sini. Mau saya bawakan tempat tidur untuk kalian berdua. Gesak kartunya. Tunggu saja untuk berlutut dan meminta maaf. Satuan puluhan ratusan ribuan puluhan ribu. Ratusan ribu jutaan puluhan juta miliaran. Itu benar-benar memiliki 50 miliar. Kartu ini ternyata asli. Presiden. Manajer umum Shaw, jangan menakuti saya. Bagaimana dia bisa menjadi presiden? Kartu emas itu hanya Presiden Long Chuan yang bisa menggunakan. Tidak ada orang lain yang bisa memprosesnya. Saya buta tadi. Dan mendengarkan fitnah orang picik. Saya salah mencurigai Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Presiden, saya salah. Presiden, tolong beri saya kesempatan lagi, Presiden. Kamu menerima suap, curang dalam lelang, dan menghina pelanggan. Kamu sekarang dipecat. Grup Long Chuan nggak akan rekrut kamu lagi. Presiden,
Saya harus menghidupi orang tua lansia dan anak-anak. Tolong, kasihani saya. Kamu menangani masalah dengan buruk dan diturunkan pangkat menjadi karyawan biasa. Kamu bisa tetap di sini. Terima kasih Presiden, atas belas kasihan Anda. Terima kasih. Kakak Ziqiang, mungkinkah dia benar-benar Presiden Long Chuan? Jangan bicara. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa memiliki kartu emas Presiden Long Chuan? Apa kamu masih ingat saat nenek diintimidasi? Temanku Tuan Liu. Dia adalah satpam itu. Benar. Dia dan Presiden Long Chuan, mereka adalah saudara baik. Presiden Long Chuan meminjamkan kartu itu kepadanya. Aku tidak menyangka itu masih akan berguna hari ini. Tidak, tapi manajer umum Chou baru saja mengatakan hanya Presiden Long Chuan bisa menggeseknya sendiri. Kita berada di perusahaannya, jadi wewenangnya tidak terbatas. Oh iya, 50 miliar yang kita gesek, pada akhirnya akan kembali ke perusahaan mereka. Jadi, apakah kita mendapatkannya secara gratis? Kawasan itu sudah 500 hektar ya? Sepertinya memang begitu. Wanita bodoh, tentu saja aku memberikannya padamu. Grup Long Chuan, mana mungkin dapat barang gratis dari dia? Aku sangat senang. Bu Shuo, sejak aku menikahimu, keberuntunganku telah meningkat. Benar, Sayang sekali, Zhang Ziqiang dan yang lainnya melarikan diri. kedua orang itu. Aku akan mengurus mereka lagi nanti. Bu Shuo, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Ayo kita rayakan dengan minum-minum. Baik, Ayo pergi. ayo pergi. Ayo minum-minum. Saya tahu ada triknya. Memang dia adalah presiden palsu. Suami, saya mau ke kamar kecil. Saya akan kembali sebentar lagi. Silakan. Meminjam uang. Lebih baik jangan biarkan. Gu Shuo tahu, kalau tidak itu akan melukai harga diri seorang pria. Sia-sia. Bisakah kamu meminjamkan saya 20 juta? Begitu kalung itu kembali ke saya akan cari cara bayar utang ini. 20 juta tidak cukup menambahkan apa yang saya miliki. Saya punya total 30 juta. Saya akan mentransfernya kepada Anda segera. Tidak perlu terburu-buru mengembalikannya. Sia-sia terima kasih. Shenyan, mumpet di sini cuma buat pinjam uang. Tidak bertemu beberapa hari. Bagaimana kau bisa jati begitu lusuh? Berhentilah main-main. Kalung ruby itu hanya akan menjadi milik keluarga Shang. Apa maksudmu? Sejujurnya, Kakak Ziqiang menyiapkan 100 juta untuk menawar kalung ini. Ada apa? Mengapa kamu tiba-tiba tidak senang? Aku baru saja bertemu Zhang Ziqiang dan mereka. Apakah mereka mengganggumu lagi? Mereka menawar 100 juta. Saya mungkin tidak bisa mendapatkan kalung ibuku kembali. Jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Diam semuanya. Lelang kita resmi dimulai. Lot pertama. Kalung ruby. Bu Shuo, itu kalung ibuku. Harga awal 10 juta. 20 juta. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. 100 juta. Saya tidak salah lihat. Itu keluarga Shang yang kaya. Seperti yang diharapkan dari keluarga Shang, mereka langsung menawar 100 juta. 100 juta sekali. 100 juta 2 kali. Satu miliar. Tuan ini menawar 1 miliar. 1 miliar, kita tidak punya uang sebanyak itu. Gu Shuo cepat tarik. Tidak. Aku sudah menawar. Apa yang harus kita lakukan tidak bisa ditarik. 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Terjual. Bu Shuo, kamu akan membuatku mati. Tuan ini yang Anda menangkan di lelang, kalung ruby. Bisakah lelang itu dibatalkan?
Permisi Nyonya. Barang-barang kami tidak bisa tidak terjual. Bukankah kau cukup mengesankan tadi? Kenapa kamu belum bisa bayar sekarang? Mengganggu ketertiban lelang dapat menyebabkan tanggung jawab hukum. Siapa di antara kalian berdua yang akan masuk penjara? Tidak punya uang tapi berani menghabiskan 1 miliar untuk sebuah kalung. Kenapa belum bayar sekarang? Tuan Nyonya, jika Anda tidak membayar, ini dianggap menyebabkan masalah. Kalau begitu, Tangkap mereka semut. Shenian, kau benar-benar memalukan. Keluarga Shen. Siapa bilang kita tidak punya uang? The film was translated and Kartu berlian narrated by ini M. cukup untuk membeli semua yang ada di sini. Saya pernah melihat kartu itu. Itu kartu orang terkaya Long Chuan. Aku tak bisa sembunyikan ini dari Nian lagi. Nian. Sebenarnya aku adalah ketua grup Long Chuan. Gushu orang terkaya Long Chuan. Bagaimana itu mungkin? Shenian dia, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Kamu tidak berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Kalau begitu bersumpahlah. Orang tidak berbohong kepada orang lain. Aku bersumpah, orang tidak berbohong kepada orang lain. Tidakkah menurutmu, jika aku bukan grup Long Chuan, ketua, bagaimana bisa aku dengan mudah membeli Raja Bangunan dan Dr. S? Bagaimana bisa Dr. S mudah mematuhiku? Yuli tidak punya pengaruh sebesar itu. Nian, aku tidak bermaksud menipumu. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu bikin aku takut dan khawatir. Cepat pakaikan padaku. Pakaikan. Ini sangat indah. Nian, kamu tidak marah lagi. Saya marah. Marah. Kenapa kamu tidak bilang lebih cepat? Ini. Bukankah kamu bilang kamu tidak suka orang kaya? Jadi aku tidak berani memberitahumu. Saya tidak suka orang kaya. Tidak, tapi seorang miliarder sepertimu. Saya akan terlalu sibuk memujamu. Bagaimana bisa seorang miliarder mencuri perusahaan saya? Presiden Long Chuan muncul di depan umum untuk pertama kalinya. Kita sangat beruntung. Semuanya. Shenian dan suaminya, ini bukan pertama kalinya. Mereka memainkan trik ini. Jangan biarkan mereka membodohi kalian. Pembayaran berhasil. 1 miliar. Saya melihat 1 miliar. Kekesalan beberapa orang sudah mencapai langit. Tidak mampu menawar kalung itu. Namun mereka mempertanyakan identitas orang lain. Tepat sekali. Beraninya Anda mempertanyakan kartu berlian miliarder itu. Uangnya sudah digeser. Mari kita lihat apa lagi yang ingin Anda katakan. Diam semuanya. Lelang berlanjut. Di kartu milikmu ini, apakah ada sisa uang? Untuk saya menawar beberapa barang lagi. Kartu berlian ini cukup untuk membeli semua yang ada di sini. Tawar dengan percaya diri. Item berikutnya. Dimulai dari 50 juta, 100 juta. 150 juta. Koleksi berikutnya. Dimulai dari 80 juta, 100 juta. 200 juta. Nian, bukankah kamu akan meminjam uang? Bagaimana kamu membayarnya begitu cepat? Sia-sia. Saya baru menyadari sekarang. Gushuo adalah presiden grup Long Chuan. Aslinya saya menikah dengan miliarder. Apakah kamu mengatakan Gushuo bukan seorang pengantar barang, tapi seorang miliarder? Itu benar. Sahabatmu akan menjadi istri miliarder mulai sekarang. Itu luar biasa, Nian. Nian, apakah tanganmu gemetar? Kamu tak sengaja kirim tambahan 50 juta ke saya. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Tidak perlu mengembalikannya. Anggap saja 50 juta itu sebagai hadiah dariku. Gushuo punya banyak uang, lebih dari yang bisa dia habiskan. Aku membantunya. Nian, adikku sayang, aku sangat ingin menikahimu. Jika Gushuo mendengar itu, dia akan cemburu. Aku akan berhenti bicara sekarang. Aku akan mencarimu untuk makan malam nanti. Shenian, wajar kamu tak mau kakak Zik yang lagi. Ternyata kamu pilih sugar daddy yang lebih hebat.
Shen Jiao, tidak semua orang materialistis dan sombong sepertimu. Saat aku bersama Gu Shu, aku bahkan tidak tahu identitasnya. Siapa yang akan percaya itu? Kau cinta dia karena kekayaannya bukan, dan dia bisa menyelamatkan perusahaan ibumu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu merayu Gu Shu? Jaga mulutmu. Jangan paksa aku menamparmu. Apa? Sekarang setelah kamu menjadi istri ketua, kamu sudah belajar mengancam orang. Bahkan jika aku tidak menikahi Gu Shu, aku masih bisa memukulmu. Jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu mau mencoba? Shenyan tunggu saja. Selamat datang kembali ketua Gu dan Nyonya. Vas ini sangat indah. Nyonya, selera Anda sungguh luar biasa. Ini adalah vas dari era Qianlong. Ketua Gu dapatkannya dari lelang dengan menghabiskan 10 miliar. Cukup mahal. Yang ini adalah kaligrafi oleh seorang kaligrafer domestik terkenal. Ditulis oleh senilai 20 miliar. Bantu aku menurunkannya. Aku gantung di rumah nanti. Apalagi yang kamu inginkan, semua yang ada di sini adalah milikmu, termasuk rumah ini. Ini semua milikmu. Gu Shu, kamu sangat baik. Nian. Nenek, bagaimana kesehatanmu belakangan ini? Sangat bagus. Bu Shua bilang, kamu akan datang hari ini. Aku secara khusus datang lebih awal menyambutmu. Nenek, itu bagus. Ayo makan. Bibi Shen hari ini secara khusus menyiapkan untukmu banyak makanan lezat. Baiklah, Makan. Nenek. Cukup. Nian. Makan lebih banyak. Lihat betapa kurusnya kamu. Tepat sekali. Lezat. Sebelumnya, Gu Shua tidak pernah mengizinkanku untuk melengkapkan identitasku. Jadi aku tidak berani banyak bicara. Nenek sebenarnya selalu ingin bertanya padamu. Kapan kalian berencana punya anak? Nenek. Kami baru saja duduk. Tidak perlu terburu-buru untuk anak-anak. Lagi pula, Nenek, Grup Shen masih membutuhkan orang sekarang. Aku belum mempertimbangkan hal-hal ini. Kalian berdua sibuk. Nenek mengerti. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa untuk sepasang suami istri, kehidupan yang harmonis menghasilkan anak-anak yang cantik. Tidak apa-apa. Makanlah makananmu. Gu Shua sangat tampan. Itu karena dulu orang tuanya. Telepon. Halo. Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan kan? Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan Nenek. Itu. Nenek, aku tiba-tiba teringat. Aku masih ada urusan di perusahaan. Kami akan pergi dulu. Ini The film hadiah was dari nenek untuk translated kalian and narrated by M Media. ingat, saat kalian pulang, lihatlah secara diam-diam. Nenek, apa ini? Sangat misterius. Kamu tahu, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Shenyan dia, apa dia sudah menemukan sesuatu? Tidak mungkin. Apa yang terjadi saat itu? Aku melakukannya dengan sangat rahasia. Tidak ada yang akan tahu. Tapi Shenyan hari ini jelas sekali, sedang menyelidiki sesuatu. Apa dia sudah menebak bahwa kamu membunuh ibunya? Jadi bagaimana jika dia menebak? Dia tidak punya bukti. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Tapi sekarang dia punya. Grup Long Chuan mendukungnya. Apapun niatnya itu tidak akan gampang. Wanita muda ini memang bukan seperti dulu lagi. Aku harus mencari cara untuk memisahkan mereka. Ketua Shen, setelah hasil tes keluar, Seorang dokter di rumah sakit swasta. perawat akan menghubungimu. Baik, terima kasih dokter.
Ketua Senior Sham, apa Anda di sini untuk pemeriksaan medis? Tidak. Aku ingin kau mengubah laporan tes Xinian. Laporan tes, buat dia percaya dia menderita kanker. Mengubah hasil tes secara pribadi adalah ilegal. Aku tidak bisa melakukan ini. Entah kau tidak akan pernah menjadi dokter lagi seumur hidupmu. Atau ambil uang ini dan keluarkan laporan medis palsu. Kau pilih. Ini hanya laporan palsu. Ini sangat sederhana. Bagus kau masuk akal. Silakan masuk. Dokter, apakah hasil tesku sudah keluar? Itu. Bagaimana kalau keluarga Anda datang? Tidak apa-apa. Apapun hasilnya, aku bisa menerimanya. The film was translated and narrated by M Media. Aku sudah berkonsultasi dengan banyak dokter, tapi hasilnya selalu sama. Ini benar-benar disesalkan. Berapa lama lagi waktuku? Apel, Berapa lama lagi sampai aku mati? Anda punya 3 bulan. Aku mengerti, terima kasih dokter. Ya Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Aku pikir aku bisa hidup bahagia bersama Gusu. Tidak. Aku tidak bisa memberitahu Gusu. Gusu, apakah kau punya waktu? Mari kita bertemu. Nian. Kenapa kamu tertarik hari ini untuk berkencan denganku? Kamu mengabaikanku sebelumnya. Gusu, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat pucat? Gusu, mari kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Aku bilang mari kita bercerai. Aku tidak mencintaimu lagi. Bagaimana ini mungkin? Kita baik-baik saja kemarin. Senian, apakah kamu menghadapi sesuatu? Jika kamu menghadapi sesuatu, beritahu aku. Kita akan menyelesaikannya bersama. Gusu, jangan bodoh. Aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Kita benar-benar tidak mungkin bersama. Aku tidak percaya. Kamu berbohong padaku, kan? Mengapa aku harus berbohong padamu? Perusahaan ibuku dan kalung itu, aku sudah mendapatkannya kembali. Kau tidak berguna lagi. Biarkan saja aku. Tidak, Nian. Apa yang salah kulakukan? Beritahu aku. Aku akan berubah. Aku akan berubah. Baiklah. Sudah kubilang aku tidak mencintaimu. Apa kau tidak mengerti? Senian. Aku tidak ingin menceraikanmu. Gusu, aku lelah. Biarkan aku pergi. Aku tidak percaya. Senian. Aku tidak percaya. Senian, aku mencintaimu. Gusu. Aku minta maaf. Biarkan aku sendiri menghadapi perpisahan ini. Kau seharusnya memiliki hidup yang lebih bahagia. Sia-sia. Bantu aku mencari aktor pria untuk berakting satu adegan denganku. Istri. Aku membelikanmu makanan favoritmu. Istri, tolong jangan marah lagi. Kakak lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Biarkan dia pergi. Kau bajingan. Siapa kau kakak, tolong aku cepat. Aku suaminya. Gusu, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Kau menceraikanku. Ini karena dia. Tepat sekali, dia yang kucintai. Jangan pukul dia lagi. Baiklah. Baiklah. Aku akan membiarkan kalian bersama.
Kakak kau tidak bilang aku akan dipukuli saat kau menelepon. Dipukuli itu bayar ekstra. Kartu ini berisi 200.000, kata sandinya 69. Terima kasih, Kak. Nian, apakah kamu harus sekejam ini? Jika aku tidak melakukan ini, apakah dia akan menceraikanku? Nian, tapi kamu masih mencintainya. Mengapa kamu tidak membiarkannya menempuh sisa jalan bersamamu? Itu tidak adil baginya, daripada bersedih sendirian. Lebih baik tidak bersama sejak awal. Nian. Beberapa bulan yang lalu, Gushu dan aku berdiri di sini dan berpikir, itu adalah awal dari kehidupan lain. Tak disangka, masa-masa bahagia bersama Nian sangat singkat. Nian, Ada yang lain. apakah dia baik padamu? Sangat bagus, kau tidak perlu khawatir. Kesehatanmu tidak baik. Jangan begadang. Jangan biarkan pekerjaan membuatmu lupa makan. Restoran yang kau suka itu tetap akan mengantarimu 3 kali sehari. Toko perhiasan yang kau suka itu, setelah produk baru dirilis, dia akan tetap memberimu. Gushu, kita sudah bercerai. Mengapa kau masih begitu baik padaku? Aku tahu. Tapi The film aku, was translated and narrated by Nian. M Media. hari-hari yang kuhabiskan bersamamu, aku sangat bahagia. Apapun yang terjadi padamu nanti, apakah kau bersamaku atau tidak? Aku tulus mendoakan bahagiamu. Gushu, terima kasih atas restumu. Aku juga berharap kau bisa bahagia. Nian. Shinian, kau juga akan punya hari di mana kau jatuh ke tanganku. Nona Shin, ini ketua Gu yang baru saja mengirimkan makan malam. Mereka bilang restoran ini membutuhkan antrian 5 jam. Meski pakai uang belum tentu kamu dapat. Ketua Gu sangat baik kepadamu. Beritahu Gushu, dia tidak perlu mengirim apapun lagi. Mengapa? Dia dan aku sudah bercerai. Nona Shin, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Aku menderita penyakit mematikan. Waktuku hampir habis. Aku tidak ingin menjadi beban baginya lagi. Sebelum waktuku habis, aku ingin tahu kebenaran tentang ibuku. Oh benar. Masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana perkembangannya? Melapor Nona Shin mengenai kecelakaan mobil ibumu waktu itu. Seseorang menyaksikannya. Aku bayar mahal dan jalani banyak kesulitan untuk membeli dari seorang pejalan kaki. Sebuah video yang direkam secara diam-diam. Sudah cukup lama, jeti gambarnya agak buram. Jaket ini. Aku merasa pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa terlihat begitu familiar? Xian Chang'an. Itu Xian Chang'an. Maksudmu, pengemudi yang menabrak ibumu adalah ayahmu. Benar sekali. Pakaian ini miliknya Nona Shin. Haruskah kita memanggil polisi? Video ini sangat buram. Jika kita memanggil polisi, dia pasti tidak akan mengakuinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku akan mencarinya. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Pergi bantu aku mengurus sesuatu. Pindahkan semua aset atas namaku. Kepada Gushu. Nona Shin, mengapa kamu melakukan ini? Ini yang kutang padanya. Shinian, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Hentikan. Keluar. Ayah, cepat kemari. Shinian sudah gila. Shinian, dari siapa kamu belajar mengacak lemari orang lain? Keluar. Xian Chang'an. Apa yang membuatmu merasa bersalah? Pakaian ini terlihat familiar bukan? Pakaianku sendiri. Tentu saja terlihat familiar. Siapa yang menyuruhmu menggalinya? Kembalikan. Tentu saja aku tahu itu pakaianmu. Saat ibuku meninggal waktu itu, kau mengenakan ini. Bagaimana kau tahu? Kau akhirnya mengakuinya. Xian Chang'an.
Jika aku tidak melihat video itu, aku bahkan tidak akan berani membayangkan bahwa orang yang membunuh ibuku adalah orang terdekat dengannya. Kamu datang ke keluarga Shen demi pakaian, yang berarti video yang kamu sebutkan tidak bisa disebut bukti. Kalau tidak pasti kamu sudah lapor polisi. Kalau begitu aku akan beritahu kebenarannya. Akulah yang memukulnya. Lagi pula apa yang bisa kau lakukan padaku? Shen Chang'an, kau menyakiti ibuku. Cepat atau lambat kau akan menerima balasanmu. Berhenti. Ayah wanita sialan ini, aku merekamnya. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Shen Yan, aku akan memastikan kamu tidak akan melihat matahari besok. Ketua. Nona Shenian, asisten meminta untuk bertemu Anda. Biarkan dia masuk. Masuk. Ketua Gu. Ketua Shen mentransfer semua asetnya kepadamu, termasuk yang ditinggalkan oleh Nyonya, perusahaan desain, dan kalung ruby. Ini semua perlu tanda tangan Anda untuk konfirmasi. Mengapa Nian melakukan ini? Kemana dia pergi? Ketua Shen mendirikan pembunuh ibunya. Itu ayahnya, Shen Chang'an. Juga Ketua Shen menderita penyakit mematikan. Karena ini, dia menceraikanku. Ketua Shen tidak mengizinkan saya untuk memberitahumu tentang penyakitnya. Tapi Ketua Gu, saya tidak tega Ketua Shen menanggung semua ini sendirian. Bagaimanapun kalian masih saling mencintai. Aku bertanya padamu kemana Senian pergi, kemana dia pergi. Dia pergi sendirian untuk mencari Shen Chang'an. Shen Chang'an. Shen Chang'an. Tidak bisa dihubungi. Asisten khusus Liu, segera kumpulkan orang-orangmu. Nian pasti dalam masalah. Cepat. Ya. Apa yang kau lakukan? Apa kamu tidak bisa melihat? Tentu saja kami akan membakarmu sampai mati. Shen Chang'an. Aku putri kandungmu. Jika kau tidak memberiku perusahaan itu, tidak peduli seberapa dekat mereka akan mati. Cepat atau lambat kau akan menerima balasanmu. Shenian, kau tahu mengapa aku membunuh ibumu? Itu karena dia sama keras kepalanya denganmu? Dia tidak mau memberiku perusahaan itu, dan bahkan dalam wasiatnya, dia ingin meninggalkan perusahaan itu padamu. Dia bahkan tidak mempertimbangkanku, pria miliknya. Kau tidak pantas menyebut ibuku, berselingkuh, dan memelihara simpanan. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakannya? Kau bajingan, aku ayahmu. Saat kau baru saja lahir, seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Aku menyesalinya. Tapi sudah terlambat. Kau tidak pantas menjadi seorang suami. Kau juga tidak pantas menjadi seorang ayah. Dan kau tidak pantas menjadi seorang pria. Membakarmu sampai mati terlalu mudah. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati dulu. Kalau kamu memohon belas kasihku, aku mungkin akan membiarkanmu mati sedikit lebih mudah. Mimpi saja. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Aku akan mencekikmu. Shenian, aku tahu kau tidak takut mati. Tapi jangan pernah berpikir. Seseorang yang baik-baik saja, bagaimana bisa mereka terkena kanker? Apa maksudmu? Penyakit mematikan di rekam medismu. Perceraianmu dengan Gu Shuo. Semuanya diatur olehku. Maksudmu? Aku tidak menderita penyakit mematikan. Aku tidak akan mati sama sekali. Shenian dasar bodoh. Kamu baru menyadarinya sekarang. Kalau bukan karena membuatmu menceraikan Gu Shuo, kita tidak perlu melakukan sandiwara sebesar ini. Sekarang tidak ada yang bisa melindungimu. Jika kau ingin hidup, tanda tangani segera. Surat wasiat sudah ditulis. Shen Chang'an. Tidak peduli seberapa baik kau merencanakan. Tapi sudah terlambat. Aku sudah memberikan semua asetku kepada Gu Shuo. Dia sekarang adalah
Satu-satunya ahli waris propertiku. Shenian kau bajingan. Dalam hidupku, seharusnya aku tidak melahirkanmu. Ayah tidak apa-apa. Dia sudah menceraikan Gus Huo. Kami adalah keluarganya. Setelah dia tiada, kita akan menuntut lagi untuk mendapatkan warisan kembali. Baiklah, sekarang mari kita kirim wanita ini ke kuburannya. Shen Chang'an, Shen Jiao. Jika kau melakukan ini, kau akan menghadapi balasan. Aku akan mengirimmu dan ibumu bertemu. Itu akan menjadi perbuatan baik. Ayah, ayo pergi. Biarkan Shen Yin tetap di sini untuk dibakar sampai menjadi abu. Pergi. Tangkap mereka. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Gus Huo, jangan mendekat. Presiden, Anda tidak bisa pergi ke sana. Api itu akan membunuhmu. Aku tak sanggup meninggalkan Nian Shen. Jika kita akan mati, kita mati bersama. Minggir. Presiden, Pergi. Nian. Presiden, Nian, kau baik-baik saja Nian. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku baru saja memasang alat pelacak di mobil Shen Chang'an dan mengikutinya sampai ke sini. Gus Huo. Terima kasih. Syukurlah kau baik-baik saja. Kalau tidak seumur hidupku, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Shen Yin, karena kamu baik-baik saja sekarang, tolong biarkan kami pergi. Shen Jiao, kau baru saja mencoba membunuhku. Ibuku juga dibunuh olehmu. Hak apa yang kau miliki untuk memintaku melepaskanmu? Kak, kematian ibumu tidak ada hubungannya denganku. Kau tahu semua yang dia lakukan. Kau menyembunyikannya. Dan kau tidak mengatakan apa-apa. Kau sama tidak termaafkannya dengan dia. Pembunuhan berencana. Versi RTGN. Kau takkan cukup mati meski mati 100 kali. Asisten khusus. ya, Masukkan mereka ke penjara untukku. Dia akan membayar hutang darahnya. ya. Bawa dia pergi. Nian. Mengapa kau tidak memberitahuku kau sakit? Kau tidak bisa, saat aku tidak tahu apa-apa, langsung menghukum mati aku. Ini tidak adil bagiku. Aku, asisten pribadiku memberitahumu. Jangan tanya siapa yang memberitahuku. Aku akan segera menghubungi dokter paling berwenang di dunia untuk mengobatimu. Bahkan jika mereka tidak bisa menyembuhkan Emil, aku tidak akan membiarkanmu sendirian saat kau meninggalkan dunia ini. Jika kau ikut denganku, bagaimana dengan nenek? Dan orang-orang di perusahaanmu itu? Semua orang itu nantungin hidupnya padamu. Jika duniaku tidak memilikimu, semua ini tidak berarti apa-apa bagiku. Gus Huo, sebenarnya, penyakitku palsu. Itu adalah konspirasi Shen Chang'an dan mereka. Mereka tahu, ini akan membuatku menceraikanmu. Itulah sebabnya mereka melakukannya. Palsu. Penyakitmu palsu. Bagus sekali. Kau tidak tahu betapa sedihnya aku saat aku melihatmu dengan pria itu. Betapa sedihnya aku. Itu adalah aktor yang aku sewa. Aku tidak punya hubungan dengannya. Gus Huo, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Kita tidak akan pernah berpisah lagi.